teman-teman, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu kita tanggal 4 April 2021. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memasuki pelajaran yang ke-11 yang berjudul Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Sebelumnya, kita akan memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, meneladaninya, dan juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, hari ini aku akan membaca Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan hingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali sekolah minggu kita, firman Tuhan kita, yaitu dengan tema Hari Tuhan, Rahasia Tuhan, di 1 Tesalonika 5 ayat 1 yang 11, yaitu berjaga-jaga. Nah, ada yang tahu nggak Hari Tuhan, Rahasia Tuhan itu apa? Nah, Taipa akan coba jelaskan, yaitu Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Nah, di Tesalonika 5 ayat 1-11 yaitu menjelaskan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saat itu orang-orang baru yang bertobat di Tesalonika terganggu soal kedatangan Kristus yang kedua kali karena dua alasan adik-adik. Yang pertama, mereka khawatir tentang nasib teman-teman atau saudara mereka yang meninggal. Dia takut tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Terus yang kedua, mereka takut di saat penghakiman yang akan datang nanti. Mereka takut, mereka belum yakin bahwa ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Nah, saat itu Paulus kembali lagi menyampaikan suratnya, yaitu dia menjelaskan dan memberikan tentang kebangkitan, yaitu melalui penghibur pembangkitan Tuhan Yesus dijelaskan untuk saling menguatkan, saling menasihatkan agar jemaat yang di Tesalonika mereka semakin yakin dan semakin percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena jemaat yang ada di Tesalonika mereka salah paham, jadi mereka menghitung kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana melalui nubuat mereka
berharap dapat memprediksi. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika, mereka belajar atau memprediksi melalui nubuat ataupun melalui peristiwa. Jadi itu mereka kayak meramal bahwa nanti kedatangan Tuhan, atau yang bahasa yang kita sehari-hari itu akhir zaman atau kiamat. Nah, kalau Kak Ipo tanya, ada yang tahu nggak kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Pasti tidak tahu. Nah, karena di ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, jadi di sini dikasih perumpamaan seperti pencuri. Jadi misalkan kita di rumah, kita lagi istirahat, lagi tidur, tiba-tiba ada pencuri datang. Jadi kita tidak tahu, jadi kita tidak bisa bersiap-siap. Nah, jadi hari Tuhan, rahasia Tuhan, yaitu kita diingatkan kembali akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Persiapan apa yang harus kita jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyiapkan rohani kita, yaitu apa? Itu belajar firman Tuhan, bagaimana kita kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya kita belajar firman Tuhan saja, tapi setiap kehidupan kita, aktivitas kita lakukan sesuai firman Tuhan. Misalkan di sekolah tidak mencontek, nah, itu merupakan salah satu bentuk perintah Tuhan, atau mentaati perintah Tuhan, tidak berbohong. Nah, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, Kak Ipo misalkan contoh lagi, nah Kak Ipo punya kotak. Nah, misalkan Kak Ipo tanya, ini isinya apa? Pasti tidak tahu isinya apa. Ketika dibuka baru tahu isi dalam kotak ini. Nah, demikian juga seperti kedatangan Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia, tapi yang tahu dalam Tuhan akan datang itu Tuhan sendiri, Bapa yang di surga, yang tahu Tuhan akan datang ke dunia. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal duniawi, maksudnya berjaga-jaga. Ya tadi, tidak berbohong, tidak mencontek, terus tidak melawan kepada orang tua, terus membantu orang tua. Nah, itu salah satu bentuk kita sebagai untuk berjaga-jaga dan terlebih belajar firman Tuhan, saling mengasihi sesama, terus menasihatkan teman. Nah, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hal-hal itu. Itu adalah bentuk waspada, jaga-jaga kita. Bukan kita percaya dengan ramalan, kita percaya, kita menghitung setiap berita ataupun peramal kita percaya akan kedatangan akhir zaman. Tidak, adik-adik, tapi kita harus punya pengharapan. Kapanpun Tuhan datang, kita harus siap, karena kita punya pengharapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, satu alasan mengapa harapan akan kedatangan Kristus merupakan penghiburan besar bagi orang percaya ialah bahwa Dia menyelamatkan kita dari murka Allah yang dahsyat, yaitu hukuman pada hari Tuhan. Nah, alasan mengapa kita harus ada harapan di dalam Tuhan, karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah yang dahsyat. Jadi ayat
ayat hari ini melalui Tesalonika, yaitu Paulus kepada jemaat untuk saling menasehati dan saling membangun suatu sama lain, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Jadi melalui surat yang disampaikan Paulus ini di jemaat di Tesalonika, mereka diingatkan lagi agar mereka semakin percaya, semakin mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau Kak Ibu tanya bagaimana pendapat adik-adik melalui berita-berita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dikaitkan dengan kiamat atau akhir zaman. Nah, menurut adik-adik gimana? Adik-adik percaya atau enggak ketika ada berita misalkan besok kiamat? Nah, adik-adik percaya enggak? Tentunya tidak boleh percaya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, karena Tuhan katakan seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu, kita tidak bisa bersiap-siap kapan Tuhan datang. Tapi yang harus kita siapkan yaitu pertumbuhan rohani kita, yang kayak Ibu katakan tadi, kita harus belajar firman Tuhan, lebih rajin berdoa, terus membantu orang tua, menghormati orang tua, belajar. Nah, jadi kita tidak boleh memikirkan atau kita harus menghitung kapan akhir zaman, tapi kita harus percaya. Ketika kita harus percaya dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai pengharapan dan keselamatan. Shalom teman-teman, mari kita membaca ayat Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 2. Bunyinya, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus.